Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya FF Film. Di sini saya akan menceritakan film yang berjudul Ad Astra, di mana tokoh utama pada film ini adalah Roy McBride, seorang astronot yang diperankan oleh Brad Pitt. Roy adalah putra dari Clifford McBride, seorang astronot yang hilang dalam misi ke planet Neptunus sejak 29 tahun yang lalu. Misi Roy di sini ingin mencari dan membawa pulang kembali ayahnya ke bumi. Lantas bagaimanakah perjalanan Roy mencari ayahnya di luar angkasa? Langsung saja kita ke filmnya. Film Ad Astra dimulai dengan sebuah prolog yang menjelaskan di mana bumi dalam keadaan kacau akibat sebuah anomali yang tidak diketahui asalnya. Anomali ini menyebabkan berbagai bencana alam dan gangguan pada sistem teknologi di bumi. Anomali ini juga menyebabkan berbagai masalah pada sistem komunikasi dan navigasi di bumi. Di awal scene memperlihatkan Roy yang tengah menghadapi pengujian kesehatan kejiwaan. Dalam pengujian tersebut, Roy menceritakan tentang mimpinya sejak kecil untuk menjadi astronot dan menyelamatkan umat manusia dari bumi yang kondisinya semakin memburuk. Roy juga menceritakan tentang ayahnya yang hilang dalam misi ke Neptunus dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidupnya. Pengujian kejiwaan ini menunjukkan bahwa Roy memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi astronot dan membuat perbedaan bagi umat manusia di bumi. Setelah pengujian selesai, Roy seperti biasanya menjalankan tugasnya dengan memperbaiki antena raksasa yang menjulang tinggi dari bumi. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan listrik besar yang disebut surge atau sebuah gangguan energi misterius dari luar angkasa. Antena tempat Roy berdiri hancur sebagian dan ia terlempar ke bawah, jatuh dari angkasa menuju bumi. Meski jatuh dalam keadaan darurat dan dikelilingi puing-puing terbakar, Roy berhasil mendarat dengan selamat menggunakan parasut. Scene pun berpindah di mana Roy dipanggil oleh para peninggi Spacecom. Ya bisa disebut orang yang menguasai luar angkasa, di mana para peninggi Spacecom percaya surge atau gelombang listrik yang menyebabkan kecelakaan para astronot kemarin berasal dari planet Neptunus, di mana ayahnya Roy tengah melakukan proyek. Proyek tersebut dinamai Proyek 5. Para petinggi menjelaskan panggilan tersebut bermaksud untuk menugaskan Roy mencari sang ayah yang 29 tahun terjebak di planet Neptunus, dan sang ayah diduga yang bertanggung jawab atas munculnya gelombang listrik aneh atau yang disebut surge tersebut. Saat Roy tengah melihat kiriman video ayahnya dari Neptunus, datanglah Kolonel Pruitt. Kolonel Pruitt merupakan rekan lama ayahnya, di mana Kolonel ingin menemani Roy pergi mencari ayahnya dan mereka pun terbang ke bulan bersama. We remind you the moon is borderless. Setelah transit di landasan pertama bulan, Roy, Kolonel Pruitt, dan didampingi oleh astronot militer angkasa bergegas ke landasan kedua. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh bajak laut bulan. Namun untungnya mobil Roy dan Kolonel Pruitt berhasil selamat di landasan kedua. Namun setelah insiden itu, Kolonel kolaps karena jantungnya dan sudah tidak bisa mengikuti perjalanan bersama Roy lagi. Sebelum berpisah, Kolonel memberikan pesan penting kepada Roy bahwa ayahnya Roy mungkin bukan orang yang baik seperti yang dibayangkan orang-orang. Dan para kematian kru yang ada di Proyek 5 tersebut bisa jadi ulah ayahnya Roy itu sendiri.
Akhirnya Roy melanjutkan misinya ke Neptunus dan akan transit ke Mars terlebih dahulu dengan menaiki kapal luar angkasa yang bernama Cepheus bersama awak kru baru yang bertugas mengantarnya. Awalnya semua terlihat berjalan lancar, tapi di tengah jalan kapal Cepheus menerima sinyal SOS dari sebuah kapal penelitian yang terombang-ambing di angkasa. Sesuai protokol Spacecom, mereka harus memeriksa ketika ada kapal yang sedang membutuhkan bantuan. Lalu, Roy dan kapten kapal naik ke kapal tersebut untuk menyelidikinya. Begitu masuk, mereka menemukan sisa eksperimen hewan termasuk primata monyet yang ternyata sudah berubah agresif karena kondisi di kapal. Sang kapten diserang dan dibunuh oleh monyet eksperimen tersebut. Untungnya Roy berhasil membunuh monyet tersebut dan kembali ke kapal dengan membawa mayat kapten. Dan Roy bersama kru awak yang tersisa melanjutkan perjalanan menuju Mars. Setelah melalui perjalanan yang penuh tantangan, Roy dan kru akhirnya mendarat di Mars. Di pangkalan bawah tanah yang bernama Mars Underground yang dijaga dengan sangat ketat dan sunyi. Di sini Roy mulai menjalankan tugas intinya di mana ia mengirim pesan ke Neptunus, berharap bisa menghubungi ayahnya, Clifford McBride. Roy duduk di ruang komunikasi khusus dan mulai mengirimkan pesan suara kepada ayahnya. Awalnya pesannya formal, tapi lama-lama Roy mulai membuka emosi pribadinya, di mana ia mengucapkan kata-kata sebagai seorang anak kepada ayahnya dan tidak mengatakan apa yang sudah ditentukan oleh Spacecom. Hingga tiba-tiba ada respon dari Neptunus dan ini membuktikan kalau ayahnya Roy kemungkinan besar masih hidup di Neptunus. Namun setelah percakapan Roy bersama ayahnya berakhir, anehnya pihak Spacecom tidak memberitahu Roy isi respon dari ayahnya itu. Dan mereka malah memutuskan untuk mengeluarkan Roy dari misi ini dan menyuruhnya untuk kembali ke bumi karena Roy dinilai terlalu emosional dan tidak stabil secara psikologis akibat dia mulai membuka perasaannya dalam pesan ke ayahnya itu. Padahal sebenarnya alasan utamanya adalah Spacecom ingin merahasiakan isi pesan Clifford dan melanjutkan misi penghancuran Proyek 5 tanpa Roy. Di sini Roy mulai sadar kalau ia hanya dimanfaatkan oleh Spacecom. Scene pun berpindah di mana Roy ditempatkan di ruang isolasi sendirian. Ia merasa benar-benar kecewa dan putus asa. Namun tak berselang lama, kemudian datang seorang wanita yang bernama Helen Lentos, yang merupakan petugas komunikasi. Ia juga ternyata merupakan anak dari salah satu kru yang dibunuh oleh ayahnya Roy pada Proyek 5. Di sini Helen mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana ayahnya Roy, Clifford, ternyata telah membunuh seluruh kru Proyek 5 karena mereka ingin kembali ke bumi. Ayahnya Roy yang begitu ambisius dengan Proyek 5 tidak terima atas ide teman-temannya tersebut, sehingga ia membunuh teman-temannya sendiri. Dengan tekad yang bulat, Helen membantu Roy menyusup ke dalam roket misi Neptunus. Mereka menyelinap melewati lorong-lorong teknis Mars Underground menuju peluncuran terakhir. Waktu mereka sangat sempit, di mana roket hampir lepas landas. Dalam detik-detik genting, Roy akhirnya berhasil masuk ke kapal. Namun kru yang bertugas panik dan mereka mencoba menghentikan Roy. Roy yang melawan mulai menghabisi mereka satu persatu. Mereka mencoba menyerang Roy dan akhirnya Roy pun mencoba menyerang maling mereka. Bukan karena niat Roy untuk membunuh, tapi karena situasi yang tak terkendali. Kini Roy sendirian mengendalikan kapal luar angkasa.
Kursi kemudi milik komandan kini menjadi miliknya. Di hadapannya terbentang kekosongan bintang-bintang dan jauh di ujung sana terlihat planet Neptunus. Selama berminggu-minggu perjalanannya di luar angkasa, ia menghadapi kesunyian yang begitu absolut. Tak ada suara, tak ada manusia lain, hanya napasnya yang berat dan suara hatinya yang penuh luka. Ia merekam jurnal harinya tentang kehilangan, kemarahan, dan cinta yang tak pernah benar-benar ia pahami. Roy McBride, anak dari seorang legenda yang ternyata manusia cacat. Seseorang pria yang melupakan keluarganya demi pencarian kehidupan asing. Kini anak itu sedang menuju ayahnya, bukan menyelamatkan dunia tapi untuk mencari jawaban atau mungkin pengampunan. Kapal Roy melintasi batas terluar tada surya, menembus debu es dan serpihan puing yang melayang di orbit Neptunus. Di kejauhan, planet biru itu mengambang anggun dalam kehampaan, dan di sana terletak Proyek 5 stasiun tua dan sunyi. Peninggalan ambisi umat manusia yang nyaris terlupakan. Dengan manuver hati-hati, Roy mendekat. Ia keluar dari kapal, mengambang dalam kehampaan. Hanya terikat tali pengaman dan harapan. Ia masuk ke stasiun yang kini seperti makam melayang. Lampu-lampu padam, panel-panel rusak, semua kru telah tiada. Dan di tengahnya berdiri sosok rapuh dengan mata menatap jauh. Clifford McBride, ayahnya. Clifford menatap anaknya dengan wajah yang nyaris tak percaya. Ia masih hidup ditemani kesunyian dan kesetiaannya pada misi yang sudah ditinggalkan oleh semua orang. Roy mencoba bicara. Ia ingin membawa ayahnya, Clifford, pulang. Dan Roy mengatakan bahwa dunia masih membutuhkannya, atau setidaknya putranya masih ingin mengenalnya. Tetapi ayahnya menolak. Aku tidak pernah peduli pada bumi, aku hanya peduli pada angkasa. Kalimat itu menghantam Roy seperti hujan meteor. Roy menyadari kalau ayahnya telah pergi, bukan secara fisik, namun secara jiwa. Clifford ternyata meninggalkan semua hal manusiawi demi mimpi yang tak kunjung ia temukan. Di mana mimpinya menemukan kehidupan yang pintar di luar angkasa sana. Setelah itu Roy menemukan data di stasiun itu di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan asing. Proyek 5 telah menjelajah sejauh mungkin namun semesta tetap diam. Clifford menolak pulang, ia ingin mati bersama mimpinya itu. Roy memaksa menggandeng ayahnya menuju kapal. Mereka mengapung perlahan keluar dari stasiun. Tapi di tengah perjalanan Clifford melepaskan diri. Dengan penuh duka, Roy membiarkan sang ayah melayang ke hambaan luar angkasa. Clifford, pria yang mengorbankan segalanya demi pencarian makhluk asing, kini hanyut dalam sunyi, menjadi bagian dari bintang yang tak pernah menjawab. Lalu, Roy menyalakan reaktor nuklir untuk menghancurkan sisa Proyek 5, agar gelombang sinyal tak membahayakan bumi lagi. Dengan kekuatan terakhir, ia melontarkan diri menggunakan serpihan stasiun sebagai dorongan menuju kapalnya. Luka, lelah, dan sendirian, Roy akhirnya kembali ke bumi. Di akhir film, Roy duduk di sebuah kafe, tenang dan diam. Ia bukan lagi pria militer dingin yang menyembunyikan emosinya. Aku akan hidup dengan terbuka, aku akan mencintai, dan aku akan membiarkan diriku dicintai. Ia tidak lagi mencari bintang. Ia telah menemukan apa yang lebih penting, yakni menjadi manusia. Ad Astra bukan hanya film petualangan luar angkasa, tapi juga sebuah perjalanan batin seorang anak untuk menemukan arti kehidupan, keluarga, dan kemanusiaan. Film ini mengikuti Roy McBride sebagai seorang astronot yang berdedikasi dan tenang, yang diberi misi mencari ayahnya, Clifford McBride, ilmuwan legendaris yang hilang dalam misi pencarian kehidupan di luar tata surya. Clifford diyakini sebagai penyebab ledakan energi mematikan yang mengancam bumi. Sepanjang perjalanannya dari bumi, bulan, Mars hingga Neptunus, Roy menghadapi banyak rintangan fisik dan emosional, seperti serangan bajak laut di bulan, misi penyelamatan yang berujung pada kematian, dikhianati oleh lembaga yang ia layani, hingga konflik batin saat bertemu sang ayah yang dimana ia sangat menantikan pertemuan ini.
Pada akhirnya, Roy menemukan ayahnya masih hidup tapi sudah terobsesi dan kehilangan sisi kemanusiaannya. Clifford menolak pulang, memilih mati bersama mimpinya. Roy pun menyadari bahwa tak semua pencarian perlu berujung pada penemuan fisik. Kadang jawaban terletak pada penerimaan. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Jikalau berkenan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.